Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bawa segenap hati kita kepada Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri.
Pembacaan Mazmur dalam ibadah kita saat ini terambil dari Mazmur 89 ayatnya yang ke-34. Demikian bunyinya. Aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Tuhan akan memelihara kasih setianya bagi kita untuk selama-lamanya dan perjanjiannya teguh bagi kita. Bahkan darahnya telah menjadi darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan bagi kitalah janji itu, bagi anak-anak kita dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Mari kita tundukkan kepala kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah yang kedua ini Tuhan. Kami akan mengawalinya dengan sukacita yang Kau berikan bagi kami. Turunlah Engkau Roh Kudus atas kami semua Bapa. Jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mengundang Engkau di dalam hati kami Bapa. Kami rindu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu janji-Mu ya dan amin. Seperti fajar di pagi hari bagi kami. Terima kasih Tuhan Kau memberkati kami semua yang melayani Tuhan. Mulai dari Asar Tuhan, WL Singer, pemain musik dan semua Tuhan. Terutama Tuhan kami berdoa untuk Bapak Pendeta Madi El Tobing Tuhan sebagai pembicara. Engkau berkati Bapak Tuhan yang jauh Tuhan. Berkati dengan hikmat-hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau berkati kami Tuhan dengan sukacita untuk kami beroleh berkat yang besar pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan selamat kami yang hidup. Mari kita semua yang percaya kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, selamat siang semuanya, apa kabar luar biasa? Haleluya, amin. Yang diberkati sepanjang seminggu ini mohon lambaikan tangannya, haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan kita. Sebelumnya kita berikan salam kiri dan kanan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita dengan luar biasa, haleluya. Mari kita persiapkan diri kita masuki gerbangnya dan kita memuji syukur, haleluya. Katakan ku masuki gerbang. Masuki gerbangnya dengan
kita? Yang masih semangat lambaikan tangannya, luar biasa. Yang di sebelah kanan saya, lambaikan tangannya, luar biasa. Haleluya, mari kita semangat memuji Tuhan kita. Woo! Mari kita menari buat Tuhan kita. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan mencari takut, lalu percaya kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan mencari takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Betapa besar cinta Tuhan kepada kita, dan kita yang hadir di sore di siang hari ini, kita semakin diberkati. Haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan mencari takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan memberikan nyanyian baru. Mari jemaat kita menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan mencari takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Bapak Ibu tunjuk kanan kirinya. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Bapak Ibu tunjuk kiri dan kanannya. Yesus cinta semuanya. Kita bahasa Mandarin ya. Chủ Giêsu ai đi, Chủ Giêsu ai tha,圣经你告诉我，爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱他，圣经你告诉我，爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱他。
kiri, luar biasa, diberkati. Kita percaya kita umat pilihan Allah. Haleluya. Mari kita menari dan memuji Tuhan kita. Woo!
kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Saya undang Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan kita. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Haleluya. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan janji-Mu Tuhan, setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya anugerah-Mu besar, yang dapat aku percaya janji-Mu lebih dari semua yang dapat ku minta. Kami percaya Amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua
penolong yang setia. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dimuliakan. Haleluya. Kami datang Tuhan, membawa hati kami. Inilah kami Tuhan. Kau yang sanggup menolong, Kau yang sanggup menolong kami. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau Allah yang setia. Tiada yang kasihmu Tuhan. Haleluya. Kau yang berjanji, Kau yang menepati janji-Mu Tuhan. Haleluya. Pujilah Engkau Raja di atas segala raja. Sungguh Engkau Allah yang setia. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Allah yang sanggup memulihkan hidup kami. Allah yang selalu berjanji dan selalu menepati. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau yang dimuliakan, Kau yang Allah yang sanggup memulihkan kami. Ku percaya padamu Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Aku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya.
kehidupan. Ku berserah di dalam kekuatan, dan ku percaya Janji-Mu ajaib, Yesus Engkau Tuhan ajaib Yesus. terukir dalam kehidupanku. Kami berserah Ku berserah di dalam kekuatan. Segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Yes Tuhan. Oh, yes kami berserah Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami terima dengan iman. Yes, kami terima urapan-Mu Bapa. Kami terima jamahan-Mu ya Tuhan. Kami alami kehadiran-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Lawatan-Mu sungguh nyata bagi kami Bapa. Kehadiran-Mu sungguh-sungguh berarti bagi kami Tuhan. Lebih lagi lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami, tuntun kami, baharui kami. Mengatakan kepada kami Tuhan, apa yang menjadi rencana-Mu, apa yang menjadi mau-Mu ya Tuhan. Sehingga hidup kami hanya di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bapa, urapi hamba-Mu ini Tuhan. Perdengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Pakai mulut, bibir, hati, pikiran dan seluruh hidup hamba-Mu untuk menyaksikan, mempermuliakan nama Tuhan Tuhan. Segala kuasa apapun yang tidak berasal dari kebenaran-Mu, kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami minta mujizat-Mu terjadi. Kuasa-Mu diimpartasikan di tempat ini. Bagi hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya kita semua sudah sarapan tadi pagi ya. Ada yang belum sarapan? Kalau ada jangan malu-malu ya. Jangan angkat tangannya. Nanti ketahuan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh ajaib bagi kita. Kita masih boleh diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan Tuhan, terlebih belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan ingin memperkenalkan diri sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah pada tahu ya, beberapa kali saya sudah datang ke tempat ini dalam pertemuan regional dan berbagai kegiatan lainnya. Tetapi saya belum pernah dipercaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Dan ini kali kedua saya di sini, tadi pagi saya juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan ini kali yang kedua saya dipercaya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Dan terima kasih kembali kepada Bapak Antoni Wan dan seluruh dari PJ yang ada di Medan ini. Bahkan bagi Bapak Ibu Saudara semua sekalian yang ada di tempat ini, saya berterima kasih. Ini kebanggaan bagi saya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Saya jauh-jauh dari Kota Padang Sidimpuan 12 jam ke sini gitu ya saudara yang kasih Tuhan, dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan dan kerinduan kita. Nama Tuhan dipermuliakan, firman-Nya diberitakan. Amin. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya sudah menikah ya. Kalau ada yang mau melirik saya boleh saja ya. Tetapi ya gitulah ya saudara yang kasih Tuhan. Saya sudah menikah dan saya punya istri satu dan tidak ada rencana yang lain. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka kitab Yoel pasal yang kedua. Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-27. Ini pembelajaran kita sepanjang bulan ini Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan tentang janji pemulihan Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, minggu yang lalu kita sudah diajar mengenai bagaimana kita memperoleh janji Tuhan itu, yaitu dengan bertobat, berbalik kepada Dia. Nah hari ini Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita mau pelajari pribadi yang memberikan janji itu.
Dan kita akan bersama membacanya dari kisah bagaimana Tuhan menjanjikan melalui Nabi Yoel kepada bangsa Israel. Dalam Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-27. Bapak Ibu Saudara, saya mohon bergantian membacakannya dengan saya. Saya akan membaca ayat 18, Bapak Ibu Saudara saya minta membaca ayat 19. Kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-27 dari kitab Yoel pasal yang kedua. Saya mulai ayat 18. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan ia belas kasihan kepada umatnya. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaan. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Inilah janji pemulihan. Inilah janji berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Kepada umat pilihannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, janji ini diberikan Tuhan ketika keadaan bangsa Israel tidak baik-baik saja. Ketika keadaan bangsa itu tidak aman-aman. Mereka dalam keadaan yang sengsara menderita dalam penindasan bangsa asing. Dan dalam keadaan yang demikian Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di tengah-tengah situasi yang mereka hadapi yang begitu berat, begitu sulit, mereka datang mencari bantuan kepada bangsa lain, bangsa-bangsa yang lebih besar, yaitu bangsa Asyur dan bangsa-bangsa di utara dan di timur selebihnya. Tetapi dalam keadaan demikian Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika mereka minta tolong kepada bangsa-bangsa itu, justru bangsa-bangsa itu pun memperlakukan mereka dengan cara yang lebih parah lagi, menindas mereka. Menganiaya mereka, bahkan mengambil harta benda mereka. Dan mereka begitu terpuruk. Tetapi janji Tuhan melalui Nabi Yoel dikatakan, kalau engkau berbalik dan bertobat, maka aku akan memulihkan engkau. Dan janji yang kita baca itu Bapak Ibu sering kasih Tuhan dari ayat 18 sampai ayat 27. Itu janji pemulihan. Janji yang ajaib yang diberikan oleh Tuhan bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya dan mau berbalik kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mengapa Tuhan memberikan janji? Khususnya di masa-masa ini ya, sebelum pemilu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tentunya kita banyak mendengar janji. Janji-janji presiden, calon presiden ya, janji-janji calon presiden, janji-janji calon DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten, DPR kota. Banyak sekali janji. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setelah mereka mendapatkan apa yang mereka mau, itulah sebabnya banyak kekecewaan yang datang. Janji-janji itu tidak ditepati. Janji-janji tinggal janji belaka. Nah hari ini Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita membaca janji. Apakah janji yang kita baca ini sama dengan janji-janji mereka itu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan? Tentunya tidak. Dan ini yang kita mau terima, kita pelajari Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Bahwa dia yang menjanjikan itu, pribadi yang membuat janji itu
adalah pribadi yang tidak mungkin akan mengingkari janjinya. Itu sebabnya mengapa dia membuat janji kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Karena dia ingin mengikatkan dirinya kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perjanjian itu terjadi antara dua pihak. Memang bisa jadi seseorang membuat janji komitmen kepada orang lain. Tetapi harusnya janji atau komitmen itu diketahui oleh orang yang menerima janji tersebut. Nah, demikian halnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan membuat janji. Sekalipun kita tidak berjanji kepadanya, tetapi dia mengikat dirinya dengan janji kepada kita. Karena apa? Dia tidak mau memisahkan dirinya dari kita. Itu yang perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan adalah Allah yang ajaib dan luar biasa. Dia yang menciptakan kita. Tetapi sekalipun dia yang menciptakan kita Bapak Ibu Saudara, dia tidak mau memisahkan diri dari kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, keliru kalau orang berkata Tuhan menjauh dari saya. Ya, itu seringkali kalimatnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan sudah menjauh dari saya. Hari ini saya beritahu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah menjauh dari Anda. Tetapi kita yang menjauh dari Tuhan. Betul. Dia terus memanggil Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Itu sebabnya kitab Roma pasal 5 menuliskan, ketika kita masih seteru, ketika kita masih sakit, bahkan ketika kita memberontak, dia sudah mati untuk dosa-dosa kita. Artinya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita berdosa, kita lemah, kita tidak berdaya, kita sakit, tidak berguna, Tuhan mengasihi kita. Itu janji Tuhan, itulah pribadi Tuhan. Dan dia membuat janji-janji itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari kitab Kejadian sampai Wahyu berisi janji-janji Tuhan. Perjanjian lama, perjanjian baru berisi janji-janji Tuhan. Dan janji itu bukan janji-janji seperti yang sudah kita dengar dari mereka-mereka yang akan dipilih. Dia menjanjikan bukan untuk dipilih, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dia menjanjikan itu bukan untuk bisa dielu-elukan, dibanggakan, bukan. Tapi itulah pribadinya, itulah esensinya, itulah kehadirannya, itulah dirinya. Dia tidak mungkin memungkiri, mengingkari janjinya. Karena itu dirinya. Dia janjinya tidak bisa dipisahkan dari dirinya. Yaitu Allah. Tidak bisa, dia itu Tuhan. Tidak bisa, kalaupun ada orang berpikir dia lupa, dia lalai, kata firman Tuhan, dia bukan lupa, dia bukan lalai, tapi dia menanti waktu yang sesuai dengan rencananya. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita diingatkan oleh firman Tuhan, Allah sudah membuat janji, dialah pembuat janji itu. Promise maker, dia pembuat janji, dia yang sudah menjanjikannya, dia tidak seperti manusia. Tidak ada manusia di dalam dunia ini yang bisa berjanji dan menepatinya sempurna. Karena apa? Manusia penuh dengan kekurangan, keterbatasan. Sehebat-hebatnya manusia, seluar biasanya manusia, dia tidak akan mampu menepati semua janjinya. Bahkan lebih cenderung mengingkari janjinya. Tetapi hari ini kita akan belajar, kita mau mengetahui bahwa pembuat janji terhadap kita ini bukanlah manusia, tetapi dia adalah Allah. Allah yang membuat janji ini adalah Allah yang diperkenalkan oleh Nabi Yoel dengan perbuatan-perbuatan janjinya yang dia nyatakan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Siapa dia Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Kita lihat Bapak Ibu Saudaraku. Di ayat yang kedua, di ayat yang ke-18 dikatakan, aku berbelas kasihan. Artinya dia pembuat janji itu, Tuhan itu adalah Allah yang mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini diberitahu oleh firman Tuhan, kita ini siapapun kita, bagaimanapun kita, Tuhan mengasihi kita. Amin. Katakan, Tuhan mengasihiku. Ya betul, Tuhan mengasihi kita. Karena apa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di masa ini orang banyak kehilangan kasih. Orang banyak mendambakan kasih. Karena apa? Orang tua tega membunuh anaknya. Anak tega membunuh orang tuanya. Orang yang dicintai diabaikan dan lain segala macamnya. Itu karena apa? Sudah tidak ada lagi kasih. Memang akhir zaman akan datang seperti itu kata firman Tuhan. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan hari ini diingatkan oleh Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang membuat janji itu. Dia adalah sang promise maker.
Dia yang membuat janji itu dan dia berkata dia mengasihimu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dia mengasihi kita. Dia tidak peduli seberapa besar dosa dan pelanggaran kita. Dia tidak peduli seberapa besar jauh kita meninggalkan dia. Tetapi dia berkata aku mengasihimu. Sama seperti bangsa Israel. Bangsa Israel sudah menyimpang menyembah nabi-nabi, dewa-dewa yang dibuat oleh tangan manusia. Mereka sudah beribadah kepada Allah lain. Tetapi Tuhan berkata, aku mengasihimu. Karena apa? Itu buatan tangannya. Dia membentuknya. Demikian Anda Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita semua yang ada di tempat ini. Siapapun kita. Mungkin kita tidak rohani menurut kita. Mungkin kita tidak rajin menurut kita beribadah. Kita tidak rajin berdoa. Kita tidak sehebat orang-orang lain. Tetapi hari ini Tuhan memberitahu kita. Tuhan mengasihi kita. Dan untuk kitalah dia membuat janji itu. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dia berkata, di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 dia berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan dan melupakan engkau. Itu janji Tuhan, itu bukti kasihnya. Kalau orang yang kita kasihi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pernah dan akan meninggalkan kita. Entahkah karena sehat, entahkah karena sakit. Ya kan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mereka akan meninggalkan kita. Bahkan orang tua kita pun akan meninggalkan kita. Ada waktunya untuk itu. Tetapi janji Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena dia mengasihi kita. Itulah pribadi yang membuat janji itu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara merasa sendirian, merasa sepi, merasa kehilangan, datang pada Tuhan. Dia hadir untuk setiap kita yang memanggilnya. Kalau kita berkata aku ini berdosa, aku najis, aku tidak layak. Justru itu semakinlah datang. Semakinlah datang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketahuilah. Ini yang membuat saya mau melayani Tuhan. Ini yang membuat saya mau memberitakan firman Tuhan. Karena apa? Karena saya tahu betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Saya bukan orang yang sempurna sehingga saya berani berkhotbah di depan Bapak Ibu Saudara. Bukan. Saya mengaku di hadapan Bapak Ibu Saudara saya tidak lebih sempurna mungkin dari Bapak Ibu Saudara. Tetapi satu hal yang saya ingat dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Semakin saya melangkah menjauh dari Tuhan. Semakin saya melangkah menjauh dari Tuhan. Semakin dia datang. Semakin dia dekat, semakin dia dekat. Semakin dia ulurkan tangannya, semakin dia keraskan suaranya. Semakin dia rendahkan dirinya untuk memanggil saya. Dan itu yang membuat saya, kenapa harus menjauh dari Tuhan? Alangkah lebih bagusnya mendekat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu yang harus kita mengerti. Kenapa kita harus menjauh dari Tuhan? Kita berdosa, kita lemah, kita tidak berdaya, kita menjauh. Tetapi hari ini Tuhan berkata semakin kita lemah, semakin kita berdosa, semakin kita tidak berdaya, semakinlah datang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu mengampuni kita. Hanya Tuhan yang mampu memulihkan kita. Hanya Tuhan yang sanggup, yang melampaui segala ketidaksanggupan kita. Amin. Makanya jangan menjauh dari Tuhan. Jangan menjauh dari persekutuan ibadah yang diadakan. Jangan menjauh dari doa-doa. Jangan menjauh dari firman Tuhan. Karena apa? Tuhan mau dekat dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pribadi yang membuat janji itu adalah pribadi yang mengasihi kita dengan penuh. Dan yang kedua dikatakan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan di ayat yang ke-19 sampai 22 kita baca tadi. Dia adalah pribadi yang sanggup dan bersedia untuk menjaga dan memelihara kita. Dia katakan, bangsa yang datang dari timur itu, dari utara itu akan kubuang. Akan kuhalau, katanya Bapak Ibu Saudara yang kasih. Siapa itu? Bangsa-bangsa yang menindas, bangsa-bangsa yang menjajah. Dalam kehidupan kita mungkin ada perkara-perkara yang menindas kita, ada perkara-perkara yang menjajah kita. Bisa jadi kebiasaan-kebiasaan buruk kita, bisa jadi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apapun itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini Tuhan berkata, kalau kita datang kepada Tuhan, Dia akan menghalau itu semua. Dia akan membentengi kita dari itu semua. Jangan berkata, oh sudah terlalu besar kuasa setan, sudah terlalu terjerumus ke dalam kuasa kegelapan. Tidak ada alasan seperti itu. Semakin kita datang, semakin kuat kuasa Tuhan menolong dan menjagai kita. Banyak orang berkata, udah terlanjur. Tidak ada kata terlanjur sama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sedalam-dalamnya orang terjerumus ke dalam dosa, Tuhan angkat. Saya berani berkata karena saya juga orang berdosa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya bukan orang suci, bukan orang sempurna, bukan. Tetapi itu yang saya ingat, saya dengar. Dan yang luar biasanya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita genggam tangan Tuhan untuk menjalani hari-hari kita, dosa akan menjauh. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dosa adalah perbudakan. Dosa adalah hal-hal yang menindas kita.
yang menghilangkan damai sejahtera kita, yang menghilangkan berkat-berkat dalam kehidupan kita. Tetapi banyak orang terlena dalam dosa. Karena apa? Karena berkata, sudahlah, sudah Tuhan tinggalkan aku. Sudahlah Tuhan sudah mengabaikan aku. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata, Dia berbelas kasihan kepada kita. Dan Dia berkuasa, Bapak Ibu saudara Tuhan. Kita berkata, oh saya sudah terikat terlalu lama, oh saya sudah terlalu jauh, oh saya sudah terlalu tidak bisa lagi ditolong. Firman Tuhan berkata, dikatakan Bapak Ibu saudara kasih, bangsa yang besar itu akan aku halau. Bersorak-soraklah hai tanah. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, bisa bayangkan Tuhan berkata kepada tanah, bersorak-soraklah. Karena apa? Tanah yang tandus akan menghasilkan rumput yang hijau bagi binatang-binatang, dikatakan Tuhan. Itu binatang Bapak Ibu saudara yang kasihan. Binatang dipelihara oleh Tuhan. Binatang dijagai oleh Tuhan, apalagi kita. Umat pilihannya, ciptaannya sendiri, buatan tangannya. Nah hari ini Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ketahuilah Dia yang membuat janji itu mengasihi kita. Dia yang membuat janji itu mau dan mampu, sanggup, bersedia dengan kuasanya menjagai dan melepaskan kita dari segala perkara yang tidak benar. Itu yang harus kita ketahui. Yang ketiga Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Di ayat yang ke-23 sampai 25 dia katakan, Dia berkuasa atas segala-galanya. Bahkan atas alam semesta. Dia memberikan musim. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, para peneliti berkata, para ahli berkata, musim sudah tidak bisa lagi diprediksi. Hujan dan panas tidak bisa lagi diprediksi. Sudah melampaui katanya. Itu kan ukuran manusia. Tapi kalau Tuhan sudah berkata memulihkan, itu pasti pulih. Amin Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Nah sama dengan kehidupan kita. Mungkin ada Bapak Ibu saudara yang sakit lalu divonis dokter, oh kamu tidak akan sembuh. Sudah tidak bisa lagi sembuh. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya pernah melayani seorang yang dari rumah sakit Materna, dia sudah dirujuk ke Penang. Jadi rumah sakit Penang itu sudah diputuskan. Kemungkinan besar paling lama usia dari orang ini hanyalah 2 bulan. Jadi orang ini sudah berkata pasrah. Artinya dia mau menikmati hidupnya hanya 2 bulan saja. Lalu keluarganya berkata, ayolah kita pulang katanya. Tetapi orang tua ini berkata kepada istri saya, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, dia berkata, tolonglah antar saya ke Padang Sidimpuan. Lalu istri saya mengantar dia ke Padang Sidimpuan, lalu orang ini berkata, tolonglah jagai saya, hanya 2 bulan saja. Tetapi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ketika kami sampai di sana, ketika dia pulang dari Medan ini lalu sampai di rumahnya, dia mengundang kami untuk berdoa bersama dengan dia. Ketika kami berdoa bersama, lalu dia menyatakan pengakuannya kepada Tuhan, dia menyatakan aku sudah minta ampun kepada Tuhan, aku sudah berdosa, aku mau Tuhan mengampuni dosaku supaya aku masuk surga. Itu pernyataannya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Lalu karena pernyataannya itu kami berdoa untuk dia seperti itu. Tuhan kalau dokter memvonis dia 2 bulan lagi akan meninggal. Izinkan di akhir-akhir hidupnya ini Tuhan. Dia melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena memang Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Tadi pagi juga saya ceritakan itu Bapak Ibu saudara. Orang yang sama dengan mujizat yang berbeda dalam kehidupannya. Dia sudah terletak Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Dia sudah pasang NGT. Kemudian tidak bisa lagi berdiri tegak. Dia hanya duduk di kursi roda. Kemudian segala sesuatunya sudah diurus oleh perawat. Dia tidak bisa lagi berbicara karena harus menunjuk huruf-huruf. Kemudian dengan segala keterbatasan sudah tidak ada lagi harapan. Tetapi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kami terus berdoa di sana dan istri saya merawat dia. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, 7 tahun lagi dia hidup. Dari vonis dokter 2 bulan, 7 tahun lagi dia hidup. Dan tahukah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam beberapa tahun sebelum dia meninggal itu, ada orang yang menghasut saya terhadap dia. Jadi kata orang ini, dia datang mendoakanmu, dia berbaik-baik sama kamu karena ingin mendapatkan hartamu. Karena memang betul Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, orang ini mungkin saking rasa terima kasihnya kepada kami keluarga, ada rukonya di tengah kota Padang Sidimpuan, dia bilang itu ruko milik kalian. Kemudian ada mobil CRP-nya, itu milik kalian. Lalu saya bilang sama istri saya, itu miliknya orang itu, kembalikan saya bilang. Saya bingung Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya sudah menjaga dia dong, melawat dia, wajar dong saya dapat upah katanya. Iya, tapi upah kita bukan yang seperti itu. Kami pulangkan Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ruko itu kami pulangkan, mobil itu kami pulangkan. Lalu istri saya berkata, apa yang akan kita dapat? Upahmu besar di sorga. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan,
Orang ini menangis, dia berkata berarti kalian tidak mengasihiku karena tidak menerimanya. Saya bilang Bapak Ibu Saudara yang kasihan kepada dia, bukan kami tidak mengasihimu. Sampai akhir hayatmu kami akan tetap menjagamu dan mendoakanmu. Tetapi kalau harta benda itu milik keluargamu. Jadi kalau engkau mau memberikannya kepada kami, biarkan keluargamu juga yang menyetujuinya. Dia bilang, enggak ada urusan mereka itu, saya yang menghasilkan itu katanya. Lalu saya bilang, nanti jadi masalah. Daripada Bapak bermasalah dan keluarga bermasalah, saya tidak mau mengambil itu. Saya percaya berkat Tuhan tersedia bagi kami keluarga, saya bilang seperti itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam keadaan yang demikian, Tuhan memelihara hidupnya sampai 7 tahun. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setelah dia meninggal, orang ini sudah meninggal, setelah dia meninggal betul sekali Bapak Ibu Saudara. Semua keluarganya berebut untuk memiliki itu semua. Jadi syukur puji Tuhan kita lepas. Ada keluarganya yang sudah datang ke rumah dan mengancam, kalau kamu tidak kembalikan nanti kami akan bawa perkara katanya. Saya tidak pernah mengambil itu, silahkan tanya kepada yang menjaga saya bilang. Kemudian ada lagi yang berkata ada emasnya, ada segala macamnya. Tidak ada pernah kami bawa ke rumah kami. Lalu ada anaknya Bapak Ibu Saudara, anak abangnya. Anak abangnya inilah yang mengenal kami, dia non-Kristen, dia masih Muslim Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Muslim ini berkata kepada, dari semua yang datang menolong Uwa ini katanya Bapak Ibu Saudara Tuhan, karena dia panggil Uwa sama yang kita layani ini. Cuma ini yang tidak pernah digaji. Dan Bapak Ibu Saudara Tuhan, saya pernah menjaga tokonya selama berapa minggu, saya tidak mendapat apa-apa. Padahal uang yang dihasilkan oleh toko itu dalam satu hari bisa 60 jutaan. Lalu anaknya ini pernah bertanya kepada kami, berapa gajimu Om katanya. Saya bilang 30 hari dalam 1 bulan. Lalu dia berkata, kenapa enggak diambil Om? Ada Tuhan yang memberikan lebih daripada semuanya itu. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Setelah mereka semua mengetahui bahwa tidak sepeser pun harta orang itu sama kami. Mereka berkata, sungguh karena Tuhanlah kalian melakukannya. Ada orang-orang Chinese di sana, kebetulan yang kita rawat ini orang Chinese ya. Orang Chinese di Kota Padang Sidimpuan, mereka memberikan kami ungkapan terima kasih yang sangat luar biasa menurut kami. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sampai-sampai ada anggota dewan di Kota Medan ini, mungkin Bapak Ibu ada yang mengenalnya, Pak Rudi, dia seorang Katolik ya, seorang Buddha tapi istrinya Katolik. Dia ketika tantenya meninggal, dia sampai mengundang kita membuat ibadah 7 hari 7 malam di rumahnya. Dia seorang Buddha. Karena apa? Karena tidak mengharapkan apa-apa. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih, apakah kami pernah kekurangan? Tidak Bapak Ibu Saudara. Itu janji Tuhan. Dia yang berjanji mengasihi kita, dia yang berjanji berkuasa, dia berjanji sanggup dengan kuasa yang ajaib dan luar biasa. Kalau tadi dia diponis dokter 2 bulan, Tuhan memelihara 7 tahun. Kalau tadi orang berkata tidak makan apa-apa, tidak dapat apa-apa dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Hari ini saya beritahu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya punya rumah yang kami bangun sendiri oleh karena berkat Tuhan. Dan saya juga punya kendaraan yang saya beli sendiri oleh karena berkat Tuhan. Dan saya juga punya tanah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi saya bukan orang miskin Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Amin. Percaya sama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sampai hari ini saya tidak dapat lobgib dari gereja Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Karena apa? Semua uang gereja kita gunakan untuk pembangunan gereja. Lalu dari mana Pak Pendeta dapat uang katanya? Dari Tuhan. Dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan mungkin berpikir apa yang terjadi gitu ya. Tapi hari ini saya saksikan di hadapan Bapak Ibu Saudara. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Tidak akan meminta-minta. Tidak akan kekurangan. Itu janji Tuhan. Bahkan bertambah dan bertambah dan bertambah. Satu yang saya pantangkan dalam kehidupan saya adalah meminta-minta. Ketika kami ingin membangun gedung gereja kita Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Semua rekan-rekan meminta. Kita buatlah proposal. Kita buat proposal. Saya bilang seperti ini. Saya malu saya bilang. Ketama malu Pak Pendeta katanya. Saya mau bangun rumah Tuhan minta-minta sama orang. Sementara di jalan itu ada orang yang minta-minta. Di jalan itu kan mereka mau bangun tempat ibadah, semua orang diminta, semua yang lewat diminta. Lalu kesaksiannya, Tuhannya luar. Kita mau katakan Tuhan luar biasa kita minta-minta? Tidak bukan? Hari ini mintalah kepada Tuhan saya bilang sama jemaat itu. Mintalah kepada Tuhan saya bilang. Enggak mungkin Pak, kita kan cuma beberapa keluarga. Saya katakan sama Pak Antoni cuma 10 keluarga.
yang ada di Padang Sidimpuan. Selebihnya anak-anak sekolah. Memang kami banyak Bapak Ibu Saudara, tapi anak-anak sekolah. Dan persembahannya janganlah mengukur Tuhan ya, 2.000-nya. Persembahannya 2.000. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, persembahan 2.000 gitu ya Saudara yang kasih Tuhan. Tetapi hari ini saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, bangunan gereja yang kita bangun itu 18 kali 8. 18 kali 8. Kita dibantu rantau perapat 35 juta. Selebihnya datang dari berkat Tuhan. Tidak ada proposal di sana Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Yang terakhir ini kita dibantu dari pusat, Pak Antoni mendukung kami, memohon kepada pusat juga. Jadi kami dapat bantuan 25 juta. Itu baru bantuan karena orang Bapak Ibu Saudara. Selebihnya tidak ada. Bahkan jemaat itu sendiri kaget, heran Bapak Ibu Saudara. Dari mana ini uang datang? Yang tidak pernah dan tidak mungkin memberikan Bapak Ibu Saudara, memberikan. Bahkan orang yang sudah meninggal, ini ya Bapak Ibu, tantenya Pak Rudi tadi, yang sudah meninggal 1 tahun, keluarganya datang, Pak ini ada uang tante kami. Katanya sebelum meninggal ini untuk gereja Bapak. Bayangkan kalau Tuhan sudah bekerja, yang sudah meninggal pun akan membantu. Amin Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Jadi jangan ragu, jangan takut dengan Tuhan. Dia sanggup. Itu janjinya. Bahkan dikatakannya rumput-rumput hijau akan tumbuh di tanah tandus. Hujan akhir dan hujan awal akan datang. Sekalipun musim panas. Itu janji Tuhan. Jadi kenalilah dia Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Dia mengasihi kita, dia berkuasa dan dia adalah Allah yang setia. Dan kesetiaannya dibuktikannya di ayat 27 dia berkata, aku akan tinggal di tengah-tengah umatku. Itu janji Tuhan bagi kita Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Dia akan tinggal di tengah-tengah kita. Kalau Tuhan tinggal di tengah-tengah kita Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apa yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita khawatirkan? Bukankah dia pemilik segala-galanya? Amin. Apa yang tidak Tuhan punya? Tidak ada bukan? Tapi masalahnya di mana dia tinggal Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan? Adakah hati kita, hidup kita tempat bisa dia tinggal? Atau hanya menompang dia Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan? Kalau lagi butuh Tuhan gitu ya. Kalau enggak butuh lupa. Kalau lagi penting-pentingnya Tuhan, tolong Tuhan. Aku mau dekat dengan Tuhan, aku berjanji Tuhan gini-gini. Tapi kalau sudah ditolong, ya udahlah nantilah itu. Ke gereja kita yuk, nantilah itu. Ibadah kita yuk, nantilah itu. Doa kita, nantilah itu. Tapi tiba-tiba datang kesusahan, Tuhan, Tuhan. Gitu ya saudara yang kasih Tuhan. Ada yang pernah melakukannya? Saya pernah melakukannya Bapak Ibu saudara Tuhan. Saya enggak malu Bapak Ibu saudara. Saya pendeta, saya hamba Tuhan, saya melakukannya. Ketika berbagai tantangan persoalan datang saya berkata Tuhan saya mau mangkirlah. Saya enggak mau Tuhan. Terlalu sakit, terlalu sulit. Terlalu menderita. Sudah dihina oleh manusia. Diabaikan, dilupakan. Tapi Tuhan berkata, bukankah semuanya itu milikku katanya. Di situ saya sadar Bapak Ibu saudara. Bukankah semuanya itu miliknya Tuhan? Kalau dia ada di dalam kita, tidakkah dia sanggup memberikannya? Tadi pagi saya saksikan di hadapan Bapak Ibu Saudara. Dokter sudah memvonis istri saya tidak akan bisa melahirkan. Karena dari usia akhir SMP dia sudah pendarahan sampai selesai bekerja. Sudah kering rahimnya, tidak mungkin melahirkan, tidak mungkin punya anak. Dan ketika kami konseling dia sudah memberitahukan itu kepada saya. Dan saya sampaikan juga kepada orang tua saya supaya orang tua saya siap. Saya anak pertama Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Di budaya orang Batak anak pertama menurunkan anak. Dan itulah panggowaran namanya. Anak yang membawa nama keluarga. Jadi wajar saja kalau orang tua saya mengharap seperti itu. Orang tua saya berkata pergilah berobat. Mertua saya berkata pergilah berobat. Dengan segala macam tuntutan Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Lalu semuanya kami lakukan. Saya katakan sama istri saya ayo kita lakukan. Itu saran nasihat dari orang tua baik ayo kita lakukan. Tapi setelah itu semua dilakukan, uang habis, lalu saya katakan sudah cukup, sudah kami lakukan. Sekarang tunggu cara Tuhan, waktunya Tuhan. Oh kita nggak akan mungkin punya anak Pak, udahlah. Kalau memang orang tua mau memaksa dan segala macamnya, istri saya mulai merengek Bapak Ibu saudara. Saya katakan, bukankah kita menikah dengan dasar Tuhan? Saya bilang, iya katanya, ayo kita berdoa. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya baru berdoa, Tuhan terima kasih istri saya sudah menangis-nangis. Karena rasa sakitnya, karena rasa tempendam semuanya gitu ya. Jadi saya izinkan dia nangis, kemudian saya peluk dia, saya katakan Tuhan tidak pernah lupa sama kita. Saya bilang, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan berjalan dengan waktu, tahun keempat Tuhan memberikan kami seorang anak. Anak laki-laki Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan.
Anak laki-laki yang membawa nama besar keluarga. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika dia lahir Bapak Ibu Saudara, orang-orang berkata, dari mana uangnya? Karena dia harus dioperasi sesar Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. 8 juta harus letak di depan dokter. Dari mana uangnya? Tadi saya katakan persembahan semua untuk pembangunan gereja. Dari mana uangnya? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kami memelihara beberapa ekor ternak babi. Sebelum anak saya ini lahir, istri saya berkata, oh nanti kalau dia punya anak, anaknya akan membiayai anak kita lahir. Gitu ya saudara kasih Tuhan. Betul Bapak Ibu saudara. Babi ini melahirkan 8 ekor anak. Dan 8 ekor anak ini setelah 2 bulan harganya 1 ekor 1 juta. Betul 8 juta lah. Tapi dia bukan anak babi Bapak Ibu saudara kasih, bukan gitu ya. Dia anak kami gitu, membayarnya uang babi gitu saudara kasih Tuhan. Bukan anak babi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bukan ya. Nah itu Bapak Ibu saudara, pemeliharaan yang ajaib dan luar biasa dari Tuhan. Dan saya selalu bangga, saya katakan sama Tuhan ajaib. Dan kalau Bapak Ibu saudara melihat anak kami Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, dia sudah segini saya, kelas 2 SD. Kelas 2 SD dia sudah tinggi besar. Lalu orang berkata, dari mana kalian beli anak ini gitu ya sering kasih Tuhan. Dari mana kalian beli? Karena memang orang-orang pada tahu, apalagi teman-teman istri saya yang perawat mereka sudah tahu. Dari mana kalian beli katanya. Tuhan yang memberikannya kami bilang. Itu Tuhan yang menjanjikan. Itu Tuhan yang memberikan. Dan hari ini saya juga memberitahu Bapak Ibu Saudara. Kalau saya mengalaminya, Bapak Ibu Saudara juga. Karena apa? Tuhan mengasihi kita. Tuhan yang sama yang saya puja, Tuhan yang sama yang saya sembah, itu juga Tuhan yang ada, yang mau, yang hadir untuk setiap kita yang ada. Masalahnya dia menanti kesetiaan kita, kesungguhan kita. Dia harus benar-benar nomor 1. Kitanya nomor sekian gak apa-apa, dia nomor 1. Kalau dia sudah nomor 1, dia akan memimpin kita di depan. Amin Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah di depan, apa yang akan datang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Semua perkara dihalau oleh Tuhan. Semua kesulitan dihalau oleh Tuhan. Tetapi adakah dia ada di depan memimpin kita? Itu masalahnya. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mau mengingatkan kita. Sesuai dengan yang kita baca tadi, ada janji-janji Tuhan yang diberikannya di sana. Kita sudah mengenal dia yang adalah yang Maha Kuasa, dia yang penuh kasih, dia yang setia, bersedia ada di antara kita. Dan janji-janji yang diberikan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan dikatakan tadi, dia akan memulihkan keadaan kita, memulihkan keadaan umatnya. Dia akan memberikan berkat kelimpahan, bukan kekurangan. Dia akan memberikan kehormatan, bukan kelemahan atau ketidakberdayaan. Dia akan memberikan dirinya tinggal bersama dengan kita. Itu janji Tuhan. Dan itu semua akan digenapi. Tetapi adakah dia menjadi yang utama? Adakah dia yang tinggal di dalam kita? Itu masalahnya. Dia hanya mau kita menyediakan diri kita untuk tempatnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau saya ceritakan dari pagi sampai malam, mungkin banyak perkara yang ajaib yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saya pribadi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya ini anak orang miskin. Tidak mungkin, tidak terbayangkan sama sekali. Bahkan kalau orang tua saya bercerita kepada Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara akan menangis bagaimana dia menceritakannya. Dia berkata kepada saya, Mang kalau kamu mau sekolah dijual pun kita satu serumah, nggak akan bisa katanya. Karena saya punya mimpi kuliah di Pulau Jawa. Orang tua saya bilang, dijual pun kita Mang satu rumah nggak akan kuliah. Nggak bisa kamu kuliah katanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya pernah jatuh umur saya kelas 1 SMP ya, saya pernah jatuh dari pohon kelapa. Ini patah, tangan ini patah, kepala ini bocor, pinggang ini patah. Dan dokter memvonis tidak akan bisa normal. Karena apa? Saya ngambil tua Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kelas 5 SD saya sudah ngambil tua, panjat pohon kelapa. Tidak ada harapan untuk hidup. Tetapi saya katakan kepada Tuhan, di situ komitmen saya buat sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan saya pulih tanpa operasi, tanpa dukun patah, saya akan melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setiap hari selama 1 bulan saya genangi tempat tidur rumah sakit itu dengan tangisan untuk meminta pemulihan daripada Tuhan. Dan ajaib, tanpa operasi. Bapak Ibu saya lihat tangan saya normal, tanpa operasi. Ini patah, ini terbalik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ini berputar dan terbalik. Normal, tanpa operasi. Dan pinggang saya ini normal, tanpa operasi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan,
Itu semua karena apa? Karena keajaiban Tuhan, janjinya Tuhan digenapi. Tapi saya buat janji dengan komitmen kepada Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Itu sebabnya saya berani memberitakan firman Tuhan. Saya yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dan juga tidak ada harapan, Tuhan beri harapan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya lihat dari rambut-rambutnya, Bapak Ibu Saudara orang-orang berhasil. Apa hubungannya? Apalagi dari senyumnya, saya yakini lebih berhasil lagi. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan meminta kita, adakah hati kita tempat Dia bertata? Hari ini buka hatimu, izinkan Dia bertata. Izinkan Dia menanggalkan semua dosa dan pelanggaran itu. Izinkan Dia memberikan kelegaan, kelepasan dari kepahitan, dari kebencian, dari kemarahan. Terimalah jalannya Tuhan, anugerahnya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Amin, mari datang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya mengajak kita menaikkan satu pujian kepada Dia, pengakuan kita di hadapan Tuhan. Dia yang lebih tahu untuk mengatur yang terbaik. Bapak Ibu Saudara sudah mendengar kesaksian yang saya sampaikan. Bapak Ibu Saudara, lebih dari semua kesaksian itu Bapak Ibu Saudara akan alami. Karena apa? Karena Tuhan yang sama yang akan memberikannya. Dia berkata Dialah pembuat janji itu, promise maker. Dia yang membuat janji itu adalah Allah yang mengasihi kita. Dia membuat janji itu adalah Allah yang berkuasa. Dia membuat janji itu adalah Allah yang setia, yang bersedia bersama dengan kita. Janji-janjinya akan digenapi. Masalahnya adakah kita memberi Dia memimpin hati kita, hidup kita, pikiran kita. Engkau yang lebih tahu Tuhan, Engkau yang lebih mengerti. Pulihkan kami Bapa dengan kuasa. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong. Ku percaya, Kau Tuhan amin. yang tak pernah gagal. Yes, Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan Yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalan. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong. Ku percaya Kau Tuhan yang amin. tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini firman Tuhan sudah sampai kepada kita. Dia hanya meminta, Dia ada, tinggal bersama dengan kita. Janjinya itu ya dan amin akan digenapi bagi kita. Tetapi dia merindukan kita, mengizinkan Dia mengendalikan hidup kita. Jika ada dosa, ada pelanggaran, ada kepahitan, ada kebencian, ada kemarahan yang tersimpan di dalam hatimu, tanggalkan itu saat ini. Izinkan itu dikendalikan oleh Tuhan. Izinkan itu dibersihkan, dipulihkan oleh Tuhan. Dan biarkan mujizat demi mujizat yang akan terjadi dalam hidupmu. Bila engkau sakit, tanggalkan semua itu di hadapan Tuhan. Bawa itu kepada Tuhan. Maka Dia akan mengerjakan perkara yang ajaib. Bila engkau kekurangan, engkau sudah mendengar kesaksian yang kami sampaikan bahwa Tuhan adalah Allah yang menyediakan lebih dari apa yang dapat kita pikirkan. Maka bila engkau bersusah, ada masalah hidupmu, tidak ada perkara yang sukar di hadapan Tuhan. Hari ini Dia berkata, aku akan menyelesaikan bagimu. Dan
biarkan itu terjadi dengan kuasa-Nya. Lebih sungguh katakan pujian kita ini dan kita datang kepada Tuhan lewat doa kita. Yang lebih tahu, ini kami Tuhan, cara mungkin dengan kata-kata kami sudah terbatas mengungkapkan segala hal yang terjadi bagi kami. Mungkin dengan cara-cara yang kami lakukan selama ini Tuhan, kami terbatas. Tetapi satu hal yang kami mau pilih Tuhan, kami mau percaya. Papa,
Kau mendengar Tuhan. Kau melihat Bapa. Kau mengenal hati demi hati. Jika hamba-Mu ini Tuhan tolong jemaat-Mu MDC Medan ini juga Tuhan. Hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu. Mereka akan diangkat oleh Tuhan. Mereka akan mengalami janji penggenapan yang daripada Tuhan. Akan disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Engkau memberi terobosan baru bagi mereka di dalam usaha pekerjaan. Engkau memberi prestasi bagi pendidikan anak-anak mereka Tuhan. Engkau membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkati jemaat-Mu dan gereja-Mu. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Allah yang mau tinggal bersama dengan umat-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Mata kami terbatas melihatnya. Hati dan pikiran kami terbatas memikirkan cara-caranya. Tetapi Engkau berjanji Tuhan, semua akan terjadi melampaui keterbatasan kami. Dan iman kami berkata akan terjadi dan nyata bagi kami di dalam nama Yesus. Kami terima itu Tuhan. Kami terima itu Tuhan. Kami mau saksikan itu Bapa. Di tengah-tengah kehidupan kami. Di tengah-tengah pelayanan kami. Di tengah-tengah keluarga kami. Bahkan di tengah-tengah orang lain. Supaya mereka datang dan percaya kepada-Mu Tuhan. Demi kemuliaan nama Tuhan. Demi hormat bagi nama Tuhan. Engkau Allah diberitakan. Kerajaan-Mu ditegakkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti sampai di sini menyampaikan firman-Mu. Tapi hamba percaya kuasa Roh-Mu akan terus mematraikan setiap kebenaran itu dalam hati kami. Akan menguatkan, meneguhkan, membangkitkan semangat kami. Membangkitkan gairah kami untuk lebih lagi datang kepada Tuhan. Lebih sungguh lagi berserah kepada Tuhan. Dan percaya ada Tuhan di dalam kami bersama dengan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Shalom, senang sekali dapat beribadah bersama saudara dan saudari sekalian. Mari kita menyimak beberapa pengumuman berikut. Apabila Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB Cahaya Pengharapan Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silakan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Mari hadir dalam ibadah doa malam setiap hari Selasa pukul 19 WIB dan doa puasa setiap hari Sabtu pukul 14 sampai 16 WIB di sekretariat. Audisi pelayanan ibadah dilakukan kembali pada hari Rabu 13 Maret 2024 di sekretariat. Bagi saudara yang telah mendaftar silakan mengikutinya pada pukul 17 sampai 19.30 WIB. Pendaftaran masih tetap dibuka sampai waktu audisi selesai. Akan diadakan pelatihan rutin multimedia setiap hari Selasa pukul 16.30 sampai 17.30 WIB. Bagi jemaat Covenant yang rindu untuk terlibat dalam pelayanan multimedia atau operator isi worship, kameramen, operator video mixer, atau video editing dapat menghubungi Saudara Niki Saputra atau dengan menghubungi Sekretariat Gereja. Mulai hari Minggu 7 April 2024, ibadah umum di satelit Ring Road akan dilakukan hanya satu gelombang saja, yaitu pada pukul 10 WIB. Jadi, bagi saudara dan saudari yang beribadah di satelit ini dapat melakukan penyesuaian kembali jadwal rutin setiap hari Minggu selama 1 bulan ke depan. Saudara-saudari keluarga MDC Medan, berikut adalah informasi mengenai persembahan.
Persembahan non-tunai dapat juga diserahkan dengan mengakses QR Code yang tertera di layar. Saudara-saudari yang hadir dalam ibadah onsite, silakan memberikan persembahannya dengan amplop yang telah disediakan. Mari tetap menjaga kebiasaan untuk hidup sehat dalam keseharian kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Baik, semoga firman Tuhan yang kita dengarkan memberkati kita semuanya. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama sekali beribadah bersama dengan keluarga Masa Depan Cerah Medan. Kami menantikan kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk hadir di ibadah-ibadah kita selanjutnya. Bersama dengan para pemimpin dan jemaat GKPB di Regional 1, kita akan berdoa bersama dalam ibadah dekor yang ke-40. Pada hari Selasa ini, yaitu tanggal 12 Maret 2024, pukul 19 WIB atau pukul 7 malam. Selanjutnya, audisi untuk menjadi pelayan ibadah akan dilakukan kembali pada hari Rabu. Pada tanggal 13 Maret 2024 pukul 17.30 sampai 19.30 di Ring Road di tempat ini. Bagi Anda yang telah mendaftar diwajibkan hadir. Sementara pendaftaran baru masih terbuka, silakan untuk menghubungi WhatsApp Center Gereja. Selanjutnya, ibadah Jumat Agung yang akan kita selenggarakan tanggal 29 Maret 2024, kita akan lakukan secara gabungan seluruh satelit. Pada pukul 14 atau pukul 2 siang di tempat ini yaitu di Ring Road. Jadi Bapak Ibu jangan lupa Jumat Agung tanggal 29 Maret kita beribadah bersama-sama di tempat ini pukul 2 siang. Selanjutnya mari dukung dan doakan pelaksanaan ibadah Paskah VMM. VMM is back. VMM? Yes. VMM? VMM? Yes. Saya lagi tahu. Saya tahu. Walaupun saya bukan VMM, saya shine. Baik, mungkin untuk mengingatkan kembali, mulai bulan April kita akan ibadah satu kali, ya, yaitu pukul 10 pagi. Jadi Bapak Ibu jangan datang pukul 9, ya kalau Bapak Ibu datang pukul 9, tunggulah pukul 10 kita mulai. Tapi jangan datang tanggal jam 11 karena itu pasti terlambat. Ya, jadi minggu depan kita mulai, yaitu tanggal 7 April 2024 kita akan mulai ibadah satu kali yaitu pukul 10 pagi di tempat ini. Ya, untuk ibadah di Ring Road aja yang berubah. Ya. Baik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pertemuan ibadah hari ini Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau kiranya memberkati seluruh kami anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini. Biarlah Tuhan kiranya Roh-Mu yang menuntun kami untuk kami tetap setia melakukan firman-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Engkau Allah yang merancangkan segala yang terbaik buat hidup dan masa depan kami. Rencana Tuhan sempurna atas hidup dan masa depan kami. Biar kami tetap menaruh segala harapan kami, kepercayaan kami hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu bertumbuh di tanah yang baik di hati kami. Kami semakin mengenal kehendak Bapa kami dan hidup di dalamnya. Bapa, kami juga mengucap syukur buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Bapak Pendeta Madi Lumban Tobing. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kehidupannya, berkati pelayanan yang Kau telah percayakan baginya. Biar Tuhan Kau memakainya lebih lagi jadi alat-Mu. Biar nama Tuhan saja dimuliakan, ditinggikan melalui kehidupannya. Berkati hamba-Mu, istri dan anaknya, biarlah menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Berkat Allah tercurah atas hamba-Mu ini senantiasa. Begitu juga Tuhan buat kami anak-anak-Mu, kami akan mempersembahkan yang terbaik bagi Allah kami. Tuhan yang memberkati setiap kami yang memberi
biarlah kiranya berkat Allah juga berlimpah atas kami. Kami serahkan segala doa permohonan kami kepadamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Berikan hatimu, arahkan hatimu kepada Tuhan yang sungguh mengasihi engkau apa adanya. Dia tidak pernah perhitungkan kesalahan pelanggaranmu, sebab Dia Bapa yang sungguh sangat baik. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, engkau diteguhkan, engkau dikuatkan, engkau dikokohkan, dan engkau dipulihkan, engkau diberkati berlimpah. Dengan satu maksud, melalui pemulihan ini, nama Yesus dipermuliakan. Pulanglah membawa berkat besar di dalam nama Allah Bapa,
kebaikan Yesus terus-menerus dalam kehidupanmu. Dengan pengurapan minyak baru tercurah daripada melalui Allah Roh Kudus yang senantiasa menuntun, yang senantiasa memberkati engkau, yang senantiasa memimpin engkau di dalam seluruh agenda kehendak rencananya yang tidak pernah gagal. Terimalah berkat ini. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan melindungi engkau dengan sempurna. Tuhan memberi engkau terbaik. Dan Tuhanlah sendiri memelihara engkau seperti biji mata. Tuhanlah menyembunyikan engkau di bawah naungan sayapnya. Biar engkau sehat, sentosa, sejahtera, sukses bagi kemuliaan Bapa Surgawi. Terima berkat, katakan amin. Sampai hari Minggu Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa doa Selasa malam, doa Teko Regional 1. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.